Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf yang ditulis dan disusun oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid Ibn Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada poin dalil yang ke-11 ya. Ini adalah merupakan dalil-dalil yang berisikan tentang pembahasan bab yang keempat ya. Dalil bahwasanya manhaj salaf adalah sebagai hujjah. Manhaj salaf adalah sebagai hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Maka kita masuk pada poin yang ke-11, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 108. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul." Artinya, katakanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berucap. Ucapan ini ditujukan kepada siapa? Yaitu kepada umatnya. Hadhihi sabili, bahwasanya inilah jalanku yang lurus ya. Ad'u ilallah, aku mengajak dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Basirah itu adalah ilmu. Jadi sesuatu yang kita gunakan untuk melihat itu ada dua. Pertama, basar, yaitu adalah mata dari anggota tubuh kita. Kemudian ada juga basirah, yaitu mata hati. Yang dimaksud di sini adalah ilmu. Jadi mata itu ada dua, mata secara zahir dan juga ada mata batin. Nah, ini dia yang sering mungkin kita dengar, mata batin. Wah, kasyaf, perlu dibuka mata batin ya. Iya, maka yang dimaksud dengan mata batin atau penglihatan secara batin itu adalah ilmu ya, yaitu adalah ilmu ala basirah ana wa man ittaba'ani ya. Di mana ini adalah merupakan jalan yang hendaknya diikuti oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah merupakan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termaksud daripada orang-orang yang musyrik, yaitu melakukan kesyirikan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan bahwa orang yang mengikuti Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada Allah. Jadi orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam harus menyadari dan mengetahui bahwasanya Nabi itu mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada organisasi, bukan mengajak kepada suatu instansi atau mengajak kepada suatu komunitas, tetapi mengajak kepada Allah. Ad'u ilallah. Sedang orang-orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah, maka orang yang berdakwah ke jalan Allah harus di atas basirah, harus di atas ilmu. Artinya apa? Orang yang berdakwah pun juga harus berilmu. Kita yang menyampaikan kebenaran itu harus mengetahui ilmunya. Jangan ketika kita menyampaikan kebenaran, mengajak orang di dalam dakwah, tetapi ketika ditanya apa dalilnya,
Jawabannya wallahu a'lam. Ya. Ya, maka kita harus tahu. Kita mengatakan, oh ini sunnah, oh ini perkara yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus tahu dalilnya. Maka wajib untuk diikuti, dan orang yang berdakwah di atas ilmu ini hukumnya adalah apa? Wajib untuk diikuti berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala yang menceritakan tentang jin. Quran surat Al-Ahqaf ayat 31. Ya qaumi, ya qaumana, ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, terimalah seruannya Muhammad yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Di dalam ayat ini ada 3 sisi pendalilan. Pertama, bahwa orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya ia telah berdakwah mengajak kepada Allah di atas ilmu. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna ittiba'nya. Paling sempurna ittiba'nya. Apa itu ittiba'nya? Paling sempurna mengetahui bagaimana cara mengikuti amalan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka adalah manusia yang paling layak untuk diikuti, yaitu adalah para sahabat. Kemudian yang kedua, ya, orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diikuti. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna dakwahnya, mengajak kepada Allah, maka wajib untuk mengutamakan ittiba kepada para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik cara dakwah di dalam mengikuti dakwahnya Rasul itu adalah dakwahnya para sahabat. Kemudian yang ketiga, bahwa orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu wajib untuk diikuti, ya. Sedangkan para sahabat adalah orang yang paling sempurna basirahnya. Para sahabat adalah merupakan yang paling sempurna basirahnya. Maka mengikuti mereka lebih utama dan lebih wajib daripada mengikuti selain para sahabat, ya. Dan ini diterangkan di dalam catatan kaki I'lam Al-Muwaqqi'in Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, begitu juga Al-Bayyinatus Salafiyyah ala anna aqwala sahabah hujjah syar'iyyah. Maka dari poin yang ke-11 ini kita mendapatkan syahidnya di mana? Bahwasanya salaf itu adalah merupakan yang wajib untuk diikuti. Yang mana syahidnya dari ayat ini? Quran surat Yusuf ayat 108. Ana wa manittaba'ani. Ya, salaf itu artinya apa? Generasi terdahulu yang mengikuti jejak dakwah dan amalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka syahidnya dari ayat ini adalah wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat, ya, para sahabat. Ya, mungkin yang baru hadir, ya, sedikit pengulangan istilah kemarin yang kita sering pakai. Ini kurang lebih ada berapa puluh dalil, ya, yang akan kita bahas. Di setiap dalilnya ini kita akan mengambil syahidnya, mencari syahidnya, yang itu sebagai penjelasan kepada kita dari syahid ini sebagai penjelasan untuk kita bahwasanya salaf itu adalah merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti. Ya, kita kembali kepada babnya. Babnya poin yang keempat ini adalah apa? Bahwasanya kita lihat babnya ini menerangkan tentang apa? Poin yang keempat. Dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf, iya, sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Dihafalkan nama babnya ini, karena setiap dalil yang akan kita bahas ini akan kita larikan ke babnya.
Ya, korelasinya kepada babnya. Apa maksud daripada ayat ini dengan babnya? Sehingga dengan kita memahami maksud dari ayat, kemudian kita sambung kepada babnya, ini akan membantu kita mudah memahami tujuan daripada pengkutipan atau penukilan daripada dalil-dalil yang ada di bab yang keempat. Sekali lagi, bab yang keempat judulnya apa? Dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Jadi kita lagi membahas tentang dalil yang akan menerangkan manhaj salaf. Kalau kita berbicara manhaj salaf berarti larinya kemana? Manhajnya sahabat. Kalau kita berbicara manhaj salaf berarti larinya kepada manhaj salaf. Sedangkan di dalam Quran tadi surat Yusuf ya, ayat 108, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, aku mengajak ke jalan Allah di atas ilmu dan juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, di sini syahidnya yaitu adalah wa man ittaba'ani. Ini adalah manhaj salaf. Ya, manhaj salaf itu adalah manhajnya para sahabat. Apa yang diterangkan dari manhaj salaf di Quran surat Yusuf 108 ini? Bahwasanya mereka para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah, dan dakwah mereka itu bukan dibangun di atas kebodohan dan hawa nafsu, tetapi dakwah mereka ini dibangun di atas ala basirah. Ya, bisa dipahami? Ya, ini mahasiswa kuliah akidah ya. Baik, maka kembali lagi kepada babnya. Selalu setiap dalil kembalikan kepada babnya, baru kita cari syahidnya. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya yang ke-12, yaitu Al-Hajj ayat 78. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahida 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas ila akhir al-ayah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu. Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu di dalam agama. Ya. Tidak ada kesukaran di dalam agama, yaitu tidak ada kesulitan di dalam ibadah yang akan kita laksanakan di dalam agama Islam. Ya, maka dari sini kita mendapatkan bahwasanya jihad merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwasanya tidak ada kesulitan di dalam melaksanakan perintah Allah yang ada di dalam syariat Islam. Kemudian ikutilah agama nenek moyang kalian. Siapa nenek moyang kita? Nabi Ibrahim, bukan seorang pelaut. Iya, nenek moyang kita seorang pelaut. mungkin maksudnya itu nenek moyang kita seorang pelaut itu siapa? Kepada Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ini bukan juga termaksud daripada pelaut, karena bukan profesinya sebagai apa? Nelayan. Pelaut ini artinya apa? Yang suka iya, ngelaut. Iya. Sedangkan Nabi Nuh tidak, karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah dalam bentuk banjir besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk membuat perahu. Iya. Memang Nabi Nuh ini adalah merupakan bapaknya manusia yang kedua. Iya, karena setelah banjir tersebut semua manusia itu binasa. Semua manusia, bahkan Ka'bah pun yang sudah didirikan sebelumnya itu juga pondasinya hancur. Baru di masanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, berdua ayah dan anak ini membangun kembali yang namanya pondasi daripada Ka'bah. Kemudian ditinggikan di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, dia Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib kita ikuti itu adalah nenek moyang kita di dalam beragama, yaitu Nabi Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Nenek moyang kita itu adalah Nabi Ibrahim. Artinya nenek moyang di sini adalah di dalam beragama. Iya, di dalam tauhid, karena dialah memang sosok pribadi yang betul-betul sukses di dalam mengajarkan tauhid kepada anaknya, begitu juga kepada istrinya. Istri mana yang mau ditinggal di tengah lembah?
yang kering kerontang, yang nggak ada makanan, tinggal bukan di dalam kontrakan, nggak ada AC-nya, di tengah-tengah hutan belantara yang itu ada kemungkinan terdapat hewan-hewan buas, ya. Tetapi karena dia mengetahui itu adalah merupakan perintah Allah, sehingga dia mau mengikuti dan manut dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga anak yang mana mau untuk disembelih oleh bapaknya, cuman karena tahu bahwasanya mimpi yang ada daripada bapaknya itu merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ru'yal anbiya, ya, wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah merupakan wahyu. Karena dia tahu adalah merupakan wahyu, sehingga dia mau untuk disembelih oleh ayahnya. Nah, kalau anak kita sekarang kalau mau disembelih, ya, nak, tadi malam bapak dapat wahyu. Yang ada dia pergi ke maknya, dia bilang apa, mak, ya cari bapak baru aja ya. Ya subhanallah. Ya karena inilah dia. Maka kita harus mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, karena betul-betul beliau merupakan agama yang lurus yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Huwa sammakum. Dan Nabi Ibrahim ini jugalah yang memberikan kalian nama muslimin. Allah Subhanahu wa taala, afwan, dan Allah lah, huwa ini larinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarji' ila Allah, ad-dhamir huwa yarji' ila Allah. Huwa sammakumul muslimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian muslimin min qablu, dari dahulu, ya. Jadi tidak ada namanya Nasrani dan Yahudi. Semua nabi itu dakwahnya, nama agamanya adalah Islam. Pengikutnya Muslim. Iya. Adapun Yahudi dan Nasrani ini adalah pengikut fanatik yang mereka nisbatkan sebagai pengikut nabinya, Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini hanya sekedar golongan pengikut yang lambat laun, ya, berjalan waktu dari nama pengikut menjadi nama agama. Ini sejarahnya di dalam tinjauan syariat Islam. Kita sedang berbicara tentang masalah pandangan Islam. Huwa sammakumul muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian orang-orang muslim sejak dahulu. Wa fi hadza la yakuna ar-rasul syahidan, dan begitu pula di dalam Al-Qur'an ini agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi saksi atas diri kalian, ya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Kamu semua. Nah, ini kepada siapa larinya? Nanti kita akan membahasnya insyaallah. Dan kamu semuanya akan menjadi saksi atas segenap manusia. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia telah memilih mereka para sahabat. Nah, ayat ini menerangkan tentang siapa? Para sahabat. Ya, al-ijtiba sama dengan al-istifa, yaitu bentuk istif'al dari kata ijtabash, ya, yang artinya adalah merangkul atau memeluk. Mereka adalah orang yang pilihan, yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadikan mereka orang-orang khusus dan pilihan dari makhluknya setelah para nabi dan rasul, ya. Jadi perintah ini menerangkan juga bukan hanya kepada para nabi dan rasul, namun juga kepada para sahabat, ya. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa dia telah memudahkan mereka dalam menjalankan agamanya. Karena biasanya orang yang baru masuk agama Islam atau baru mengenal syariat Islam, yang dia khawatirkan apa? Sulit menjalankan apa yang menjadi hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Maka ayat ini adalah sebagai hiburan, sebagai berita gembira kepada para sahabat bahwasanya syariat Islam yang akan mereka laksanakan, yang akan mereka tegakkan adalah mudah. Mudah. Lihat saja, sholat tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, sesuai dengan gerakan yang kita paling nyaman. Ya, ternyata nggak bisa gerak-gerak juga, disolatin. Iya. Tidak bisa puasa, qadha. Iya. Tidak bisa qadha, maka bayar kafarah. Tidak bisa bayar kafarah karena memang tidak punya harta, ya sudah, terbebas dia daripada kafarah dan seterusnya. Maka hal-hal yang disyariatkan di dalam Islam ini adalah bukan sesuatu yang berat, ya.
Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia melakukan itu semuanya agar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas mereka dan agar mereka menjadi saksi atas manusia, sehingga mereka dipersaksikan dengan persaksian Rasul dan menjadi saksi atas semua umat dengan adanya hujjah dari Allah atas mereka. Hal tersebut merupakan tanda dan isyarat untuk dua perkara dan dua hikmah yang agung ini. Isyarat untuk kedua perkara dan dua hikmah yang agung ini. Maksudnya, jika kedudukan mereka seperti ini di sisi Allah Ta'ala, maka merupakan hal yang mustahil jika Allah Ta'ala menghalangi mereka semua dari kebenaran dalam suatu masalah, sehingga sebagian orang mengeluarkan fatwa yang salah dan tidak ada seorang pun selain dari yang berfatwa dengan kebenaran, lantas petunjuk akan diperoleh oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Allahul Musta'an. Maka dari sini ya, kita mendapatkan pelajaran, syahidnya mana Pak? Bahwasanya manhaj salaf merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Dari ayat ini yang mana? Ya. Berada di penghujung ayatnya. Wa takunu syuhada'a 'alan nas. Kalian menjadi saksi untuk manusia. Artinya kalian menjadi saksi untuk manusia itu apa? Kalian menjadi hujjah yang harusnya diikuti oleh umat Islam, ya, umat Islam yang datang setelah generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka hendaknya mereka mengikuti manhajnya para sahabat. Mereka hendaknya mengikuti tata cara, akidah, keyakinan, perkataan serta perbuatannya para sahabat, ya, sehingga mereka menjadi saksi nanti di akhirat, apakah nanti mereka orang kaum muslimin betul-betul beribadah sesuai dengan tata cara ibadahnya di dalam sunnah Rasulullah SAW atau tidak, maka mereka pun akan menjadi saksi untuk umat ini. Maka ini adalah merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada generasi sahabat, ya, para sahabat menjadi saksi untuk manusia. Ini adalah merupakan apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada para sahabat, ya. Maka ini syahidnya, wa takunu syuhada'a 'alan nas, ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-13, Quran surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, penyenang hati. Dan jadikanlah kami pemimpin teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat ya, di dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in kembali dinukil di sini tafsir yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Berkata imam, maknanya di sini waja'alna lil muttaqina imama. Imama yaitu imam. Ya. Menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Imam maknanya adalah panutan yang bisa dijadikan sebagai teladan. Boleh digunakan untuk satu orang ataupun banyak, ya, seperti kata al-ummah, ya, dan juga kata al-uswah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk jamak dari al-amim, ya, seperti sahib, ya, atau sihab, rajil atau rijal, tajir atau tijar, ya. Ada yang mengatakan itu adalah masdar, kata dasar seperti qital dan juga dirab. Maksudnya memiliki kepemimpinan. Namun yang benar adalah pendapat yang pertama, bahwasanya imam itu adalah merupakan panutan yang bisa dijadikan sebagai teladan. Maka, nah ini dia poin penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Maka setiap orang yang bertakwa wajib meneladani mereka para sahabat, ya. Orang-orang yang bertakwa yang akan menjadi imam
ya, akan menjadi teladan untuk umat Islam yang datang setelahnya ini. Dia harus meneladani imam yang sebelumnya, menjadi qudwah hasanah untuk umat ini. Dan generasi yang paling yang bisa kita jadikan sebagai qudwah hasanah, yang memiliki keteladanan yang baik setelah para nabi dan rasul, yaitu adalah para sahabat, ya. Setiap orang yang bertakwa wajib meneladani para sahabat. Ketakwaan adalah suatu kewajiban dan mengikuti mereka para sahabat adalah wajib, ya. Sedangkan menyelisihi para sahabat, ya, apa yang para sahabat fatwakan bertentangan dengan mereka, maka ini adalah merupakan hukumnya haram, ya. Sedangkan menyelisihi apa yang para sahabat fatwakan, ya, ini merupakan bertentangan dengan mengikuti mereka, ya. Ketika kita menyelisihi para sahabat dari fatwa-fatwa mereka, maka ini artinya apa? Kita bertentangan dengan mengikuti para sahabat, sehingga itu adalah masuk ke dalam kategori perbuatan yang haram, ya. Maka umat Islam yang menjadi umat teladan untuk umat-umat yang lainnya dan untuk kaum muslimin, hendaknya dia mengikuti keteladanan yang baik dari generasi yang paling baik daripada umat ini. Siapa generasi yang paling baik daripada umat ini? Itu adalah generasi para sahabat, ya. Maka ketika kita mengatakan waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa, berarti konsekuensinya apa? Kita harus mempelajari bagaimana tata cara qudwah hasanah yang telah diberikan dan dicontohkan oleh para sahabat untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa, maka kita ikuti generasi yang sebelumnya sudah menjadi teladan yang baik untuk umat ini, yaitu adalah generasi sahabat. Maka mana syahid daripada ayat ini? Masya Allah. Waja'alna lil muttaqina imama, ya. Ketika kita meminta untuk menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, maka konsekuensinya adalah apa? Kita harus mengetahui, mempelajari dan mengikuti qudwah hasanah yang telah dicontohkan oleh para sahabat, ya. Dan setiap kita pemimpin, kullukum ra'in, ya. Setiap kita ini adalah pemimpin. Suami pemimpin untuk keluarganya, begitu juga istri menjadi pemimpin untuk keluarganya tatkala tidak ada suami di dalam rumahnya tersebut. Maka setiap kita ini adalah pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, ikutilah keteladanan yang baik yang telah dicontohkan oleh generasi para sahabat. Selanjutnya, Surat An-Naml ayat 59. Qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya, atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan dalam riwayat Abu Malik Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, mereka adalah para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dimaksud dengan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimaksud ayat di sini adalah mereka para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah meridhai mereka, ya. Sebagaimana ditegaskan pula di dalam Quran surat Fatir ayat 32. Fatir ayat 32. Tsumma awratna al-kitab alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu telah kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kitab itu, yaitu Al-Quran, telah kami wariskan kepada yang kami pilih daripada hamba-hamba kami. Hamba-hamba kami ini menerangkan jumlahnya sedikit atau banyak?
hamba-hamba kami. Ini jumlahnya jamak, ya. Maka tentu keterangan banyak, ya. Maka siapa mereka hamba-hamba kami yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di sini? Kita lihat penjelasannya. Hakikat al-istifa, ya, artinya adalah pemurnian ataupun pembersihan. Maksudnya adalah mereka para sahabat telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kekeruhan, ya. Kekeruhan penyakit hati, ya, atau kotoran yang ada di dalam hati telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesalahan termaksud daripada kekeruhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dibersihkan dari segala kesalahan. Dan kebersihan mereka itu tidak akan terlepas dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Karena kebenaran tidak melampaui mereka, yakni kebenaran tetap ada pada mereka. Maka perbedaan pendapat sebagian mereka bukanlah suatu kekeruhan. Artinya sekalipun nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat, bukan berarti ini menerangkan bahwasanya sahabat ada yang keliru, bukan berarti ini menerangkan bahwasanya ini terdapat kekeruhan atau sesuatu yang mengotori jiwa daripada para sahabat, ya. Pada asalnya jiwa mereka, diri mereka telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kekeliruan, kesalahan. Ya, adapun jika perbedaan, maka itu wajar saja. Ya, para sahabat pun pernah ada perbedaan pendapat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Ya. Selama masing-masing memiliki dasar hujjah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, ya. Maka yang dimaksud di sini orang-orang yang dipilih adalah mereka para sahabat. Kenapa mereka dipilih? Karena mereka telah dibersihkan, telah dimurnikan, telah dibersihkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang dapat mengotori jiwa mereka. Maka mana syahid daripada Quran surat An-Naml ayat 59 ini? Ya. Ala ibadihil alladzina astafa, ya, yaitu atas hamba-hamba kami yang telah dipilih, ya. Siapa mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih di sini? Yaitu adalah para sahabat. Maka dalil ini menerangkan tentang bahwasanya wajib kita mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah generasi yang telah dipilih, yang telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada bab yang keempat tadi, bahwasanya generasi salaf, manhaj salaf merupakan hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Kenapa? Generasi salaf, generasi para sahabat wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin karena mereka adalah merupakan hamba-hamba Allah yang telah dipilih secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalil yang ke-16. Ar-Rum ayat 31 sampai ayat 32. Quran ayat 31, ya. Itu di penghujung ayatnya, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kamu termaksud orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyekutukan Allah. Di antara sifat orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah farraqu dinahum, ya. Mereka itu adalah merupakan orang-orang yang memecah belah agama. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan pada asalnya adalah mereka merupakan orang-orang yang memecah belah persatuan kaum muslimin di dalam agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka menjadi beberapa golongan. Jadi pelaku kesyirikan pun juga ada golongan-golongannya, ya. Kullu hizbim bima ladaihim farihun, dan setiap golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Setiap golongan
mereka akan merasa bangga dengan apa yang ada dari golongan mereka tersebut. Mereka akan berbangga. Ya, orang-orang musyrikin mereka akan berbangga dengan kesyirikan mereka. Orang-orang pelaku kebidahan mereka akan berbangga dengan kebidahan mereka. Orang-orang yang melakukan ketaatan pun akan berbangga dengan ketaatan yang mereka lakukan. Orang-orang yang berada di atas hak, di atas manhaj salaf, mereka pun akan berbangga dengan manhaj salaf mereka tersebut. Ya. Jadi setiap golongan, kata Allah Subhanahu wa taala, akan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maka itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Kemudian kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kamu termaksud orang-orang yang mempersekutukan Allah Tabaraka wa taala. Artinya, jadilah kalian orang-orang yang mentauhidkan Allah. Karena lawan kata syirik itu adalah tauhid, ya. Dan mengikhlaskan ibadah kepadanya, karena orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Serta tidak menghendaki selainnya, yaitu selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia ikhlas ibadah hanya kepada Allah serta hanya mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak ikhlas beribadah kepada Allah dan dia mengharapkan sesuatu balasan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, ya kullu hizbin bima ladaihim farihun." Maksudnya adalah janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, ya, yang memecah belah agama mereka, yaitu dengan mengganti dan mengubahnya serta mengimani sebagiannya dan mengingkari sebagian daripada yang lainnya. Ya, maka ini adalah penjelasan daripada maksud ayat tersebut. Janganlah kalian mengganti nama-nama yang ada di dalam Islam, ya. Kemudian kalian jangan mengimani sebagian tetapi kalian mengingkari sebagian, karena ini adalah di antara sifatnya orang-orang musyrik, ya. Kemudian sebagian ulama membaca farraqu dinahum, ya. Kalau tadi kita membacanya farraqu, adapun dalam riwayat qiraah yang lain farraqu, ya. Ini kita ditambahkan ilmu oleh Al-Fadil Al-Ustaz Yazid hafizallahu taala tentang perbedaan riwayat qiraah, ya. Dalam riwayat qiraah Hafs an Asim kita sering membacanya farraqu. Nah, dalam riwayat yang lain farraqu, ya. Yaitu meninggalkan. Kalau tadi farraqu memecah belah, farraqu artinya meninggalkan, ya. Mereka meninggalkan agama mereka di belakang punggung mereka. Mereka itu seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan penyembah berhala. Dan seluruh pemeluk agama yang batil dari selain pemeluk agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah." Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 159, ini ayat yang potongannya hampir sama dengan ayat sebelumnya, Quran surat Ar-Rum ayat 32, tetapi di akhir ayatnya terdapat sedikit perbedaan, ya. Jadi dua ayat yang bacaannya hampir sama, tetapi akhir ayatnya terdapat perbedaan bunyinya, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 32 dan Al-An'am ayat 159, ya. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah belah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad atas mereka. Jadi perpecahan itu bukanlah tanggung jawabnya Nabi Muhammad SAW, karena diakibatkan daripada perbuatan mereka sendiri. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kesyirikan. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan tentang perpecahan, tidak mengajarkan kelompok-kelompok, tetapi Nabi SAW mengajarkan satu jalan. Sebagaimana Quran surat Yusuf tadi yang kita pelajari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi untuk mengucapkan bahwasanya ini adalah merupakan jalanku, qul hadhihi sabili, dan seterusnya.
Sesungguhnya urusan mereka terpecah belah, ya. Dan urusan mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhum ilallah. Para penganut agama sebelum kita, mereka berselisih di antara mereka menjadi beberapa pendapat dan agama yang batil. Setiap golongan dari mereka menyangka bahwa mereka lah yang berada di atas kebenaran. Padahal mereka ini sudah salah, sudah keliru, tetapi mereka masih menyangka mereka ini di atas kebenaran. Dan umat ini pun berselisih di antara mereka. Semuanya sesat kecuali satu golongan. Semuanya sesat. Ya, mereka yang terpecah belah tadi, pelaku-pelaku kesyirikan ini adalah merupakan golongan-golongan yang berada di dalam kesesatan, ya. Syuf, ya, perhatikan ikhwan, di dalam kajian kita ini gak pernah kita menyampaikan nama orang dan golongan, ya. Ya, tetapi kenapa kok banyak orang itu tiba-tiba golongan tersebut membawa kalimat-kalimat kita ini kepada golongan mereka. Iya, sehingga mereka mengatakan, tuh lihat tuh, ini nyesatin orang, ya. Lihat apa yang dibahas terlebih dahulu. Iya, kita tidak membahas nama golongan dan organisasi ataupun instansi. Yang kita bahas di sini adalah pemahaman, keyakinan dan akidah. Ya, keyakinan ataupun akidah, ya. Kalaulah mereka menyeleweng daripada akidah, jalan yang telah diikuti oleh para sahabat, maka kelompok tersebut apalagi kalau bukan kelompok sesat. Iya. Maka Islam ini tidak ada yang namanya abu-abu. Hitam dibilang hitam, putih dibilang putih. Tidak ada putih dibilang pink. Ya, iya. Artinya kalau memang itu salah, salah. Kalau itu betul, betul. Wajib kita bela yang benar dan wajib kita untuk nahi mungkar. Ya. Kalau memang terjadi sesuatu yang kemungkaran, menyelisihi jalannya para sahabat, maka itu adalah merupakan golongan yang apalagi kalau bukan golongan yang sesat, ya. Semuanya sesat kecuali satu golongan, ya. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta manhaj generasi awal dari kalangan para sahabat dan tabi'in, ya. Maka ahlus sunnah wal jamaah, kalau kita berbicara ahlus sunnah wal jamaah berarti kita sedang berbicara tentang apa? Akidah, kemudian perbuatan dan pengamalannya para sahabat, dan kita sudah membahas sebelumnya istilah-istilah nama daripada salaf. Di antaranya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Al jamaah artinya adalah orang-orang yang bersatu, tidak terpecah belah, ya. Bersatu di atas apa? Di atas kebenaran. Bersatu di atas apa? Bersatu di atas keyakinan dan amalan yang telah dicontohkan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itulah makna daripada ahlus sunnah wal jamaah, ya. Maka di sini mana syahidnya, ikhwan dan akhwat sekalian? Ya. Mana syahidnya? Dari ayat Ar-Rum ayat 31 dan ayat 32, mana syahidnya? Syahidnya itu sudah berada di penghujung ayat 31. Iya. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Siapa mereka yang tidak melakukan kesyirikan? Siapa golongan yang terbaik yang tidak melakukan kesyirikan? Ya, generasi para sahabat. Maka kalau dikatakan jangan kalian melakukan kesyirikan atau jangan kalian menjadi golongan-golongan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman sebaliknya, mafhumul mukhalafah, pemahaman sebaliknya adalah apa? Jadilah kalian generasi yang mentauhidkan Allah sebagaimana generasi para sahabat, generasi ahlu tauhid. Ya, ada enggak para sahabat yang melakukan kesyirikan? Ada atau tidak? Anak kasih hadiah kalau antum bisa nyebutkan namanya. Zam-zam sama parfum. Ada nggak sahabat yang melakukan kesyirikan? Ada atau tidak, ibu-ibu? Tidak ada. Kalau ada sahabat yang melakukan kesyirikan, maka dia telah dikeluarkan daripada golongan sahabat. Dia tidak lagi dikatakan sebagai sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berbicara tentang ahlu tauhid,
Berarti kita berbicara tentang generasinya para sahabat. Kita kalau berbicara, oh Ustaz, bagaimana kita bertauhid dengan baik? Maka kita harus mempelajari, mengkaji bagaimana tauhidnya para sahabat. Ya. Kembali kepada pemahaman, akidah dan pengamalan daripada generasi terbaik, generasi yang telah dipilih, generasi yang telah disucikan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Mereka lah generasi yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian termaksud daripada golongan orang-orang yang musyrik, maka pemahaman sebaliknya apa? Jadilah kalian menjadi ahlu tauhid sebagaimana tauhidnya generasi terbaik, yaitu generasi para sahabat. Selanjutnya Quran, ya, poin yang ke-17. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 15, ya. Wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali, ya. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Man anaba ilai, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa dikutip, ya, bahwasanya beliau menerangkan, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan kaum mukminin as-salafus saleh, kaum mukminin, orang-orang yang beriman, as-salafus saleh, ya, generasi terbaik dahulu, generasi terdahulu dari orang-orang yang soleh. As-salafus soleh artinya apa? Generasi terdahulu yang soleh. As-salaf artinya terdahulu. As-soleh adalah artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik di dalam melaksanakan syariat Islam, ya. Orang-orang yang beriman dan as-salafus saleh adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengikuti manhajnya salafus saleh, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, seluruh sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka wajib kita mengikuti jalan mereka. Sedangkan ucapan-ucapan dan keyakinan mereka adalah seutama-utama jalan. Jadi jalan yang paling utama yang kita lewati, yang akan kita tempuh adalah jalan yang telah dilewati oleh para sahabat dari ucapannya ataupun juga dari perbuatannya, ya. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti. Adapun dalil yang menunjukkan mereka kembali kepada Allah, bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepada mereka, Allah taala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 13, ya. Wa yahdi ilaihi may yunib, wa yahdi ilaihi may yunib. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Ya, mereka para sahabat adalah orang yang kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ini adalah generasi yang senantiasa mendapatkan petunjuknya Allah tabaraka wa taala. Maka kembali kepada ayat Quran surat Luqman ayat 15, mana syahidnya? Bahwasanya kita wajib mengikuti manhajnya salaf, yaitu adalah perintah Allah, wattabi', ikutilah, ya, sabila man anaba ilai, jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Siapa mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Para sahabat. Nah, ini dia syahidnya. Wattabi', ya, potongan ayat sudah dipotong, ya. Sebelumnya sudah dipotong, akhiran ayatnya juga sudah dipotong. Kutipan ayat di dalam kitab yang telah ditulis oleh Al-Ustaz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala. Selanjutnya Quran surat Saba ayat 6.
wa yaral ladzina utul ilma alladzina unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Dan orang-orang, nah, udah bisa ya cari syahidnya ya. Dan orang-orang ya yang diberi ilmu. Nah, siapa mereka orang-orang yang diberi ilmu? Berpendapat bahwasanya wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah tabaraka wa taala merupakan yang benar. Jadi ada orang yang meyakini bahwasanya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah merupakan sesuatu yang batil. Ya, sebagaimana paman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Lahab ketika di pagi hari dia kumpulkan, dia mengatakan ya sabaha ya sabaha. Sabaha itu adalah ucapan orang-orang Arab dahulu untuk mengumpulkan orang-orang banyak di pagi hari. Ya sabaha, sabaha. Ya, asal kata dari sabah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa kepada para sahabat orang-orang yang berkumpul dari kaum Quraisy? Apakah kalian akan mempercayaiku apabila di waktu pagi atau di waktu sore nanti ada musuh yang menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayai apa yang aku ucapkan? Maka mereka mengatakan apa? Iya, kami mempercayainya. Ketahuilah bahwasanya apa yang aku sampaikan ini adalah merupakan yang hak, yang dapat menyelamatkan kalian daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Kemudian dia mengatakan apa? Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad. Apakah untuk ini saja engkau mengumpulkan kami? Artinya apa? Dia mengingkari kebenaran yang disampaikan dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ya mengingkari apa yang diucapkan oleh keponakannya sendiri, ya ini keponakannya, tetapi saudara dari ayahnya yang tidak syakik, ya kalau tidak salah beda ibu satu ayah, ya yaitu Abdul Muttalib, ya tetapi berbeda ibu, saudara ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan syakik, laisa bisyaqiq, ya bukan saudara kandung, ya. Taib, ya. Maka ada orang-orang yang mengimani dan mempercayai serta menerima apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa itu. Begitu juga sebaliknya, ada yang mengingkari dan menolak, tidak membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya sebagaimana tadi kisah yang sudah Anda sampaikan, dan ini adalah merupakan kisah sebagai sebab turunnya surat Al-Lahab atau surat Al-Masada. Ya, surat Al-Lahab atau surat Al-Masada. Jangan sebutkan surat Abu Lahab. Ya, surat Al-Lahab. Ya, bukan surat Abu Lahab. Wah, Masya Allah, mulia sekali Abu Lahab, sehingga namanya dijadikan sebagai nama dari surat Quran. Siapa dia? Sehingga namanya bisa dijadikan sebagai nama dari surat Quran, ya, nama surat daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, ya, kita kembali kepada Quran surat Saba ayat 6 tadi. Dan orang-orang yang diberi ilmu, ya, mereka berpendapat bahwasanya apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dari Rabb itulah yang benar, ya. Mereka meyakini bahwasanya itu merupakan kebenaran. Menafsirkan ayat ini, Al-Imam Qatadah rahimahullah taala berkata, mereka yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang diberi ilmu, yang meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah merupakan hak, adalah merupakan sesuatu yang benar. Maka yang dimaksud orang-orang yang meyakini tersebut adalah para sahabat, sebagaimana tafsir yang dikutip atau yang disampaikan oleh Al-Imam Qatadah. Dan ini dinukil di dalam tafsir At-Tabari. Begitu juga dikutip di dalam tafsir Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ya, dengan sanad yang sahih, ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah ta'ala bersaksi bahwasanya para sahabat adalah orang yang telah diberi ilmu, sehingga dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka inilah memudahkan mereka untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan yang hak, yang benar, ya. Maka ketika kita pengen mencari hidayah,
Ya, ketika kita ingin mencari hidayah, mulailah dengan cara apa? Belajar ilmu agama. Dengan kita mempelajari ilmu agama, ini adalah merupakan cara agar kita bisa meraih hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, meraih petunjuknya, bimbingannya Allah tabaraka wa taala. Ya. Selanjutnya, ya, banyak sekali dalil-dalil yang lain dikutip di dalam firman Allah tabaraka wa taala di poin yang ke-18, tapi kita cukupkan satu saja karena masih ada kurang lebih 30 dalil lagi kurang lebih, ya. Iya, masih ada 30 dalil lagi yang akan kita bahas, atau mungkin cukup aja. Ya, kita masuk ke bab selanjutnya yang kelima. Ya, artinya ini adalah hanya sekedar penegasan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf adalah merupakan hujjah, merupakan dalil yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Kita lihat di poin yang ke-19 selanjutnya. Quran surah Yasin, ya, ayat 21. Quran surat Yasin ayat 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta imbalan kepadamu. Dia kalau melakukan kebaikan tidak pernah meminta imbalan. Ikutilah mereka. Nah, siapa mereka ini? Wa hum muhtadun. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Muhtadun. Muhtadun itu artinya orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, ya, pertama, sebagai bantahan kepada orang-orang yang berpendapat bahwasanya mengikuti manhaj para sahabat tidak wajib. Ya, ayat ini adalah sebagai bantahan untuk orang-orang yang meyakini bahwasanya mengikuti manhajnya sahabat itu nggak wajib. Oh, nggak wajib kok mengikuti manhaj sahabat. Ya. Maka kita bantah dengan Quran surat Yasin ayat 21. Karena di sini perintah, al-aslu fil amri lil wujub. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan setiap hukum, ya, pada asalnya kalau kita mendapatkan perintah itu hukumnya adalah wajib. Ya, setiap hukum yang itu jika diawali dengan perintah, maka hukum tersebut adalah wajib untuk kita laksanakan, wajib untuk kita ikuti, wajib untuk kita lakukan. Ya. Sedangkan di sini perintahnya mana? Ittabi'u. Ya, ittabi'u. Sebelumnya juga sudah ada sebenarnya, ya. Di Quran surat Luqman ayat 15 tadi di poin yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan perintah, wattabi' sabila man anaba ilai. Ya, wattabi', ittabi'. Ittabi' itu artinya apa? Ikutilah, dan ini adalah merupakan perintah. Di dalam bahasa Arab, kalimat ini adalah perintah, fi'il amr, ya. Ittabi'u, maka ini adalah merupakan ayat sebagai apa? Bantahan bagi mereka yang meyakini bahwasanya tidak wajib mengikuti manhajnya para sahabat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi sekali lagi ini bocoran bahwasanya banyak tafsiran yang dikutip oleh Al-Ustaz Yazid dari setiap ayat ini adalah diambil dari tafsirannya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in. I'lam al-Muwaqqi'in, ya. Begitu juga banyak kitab-kitab tafsir yang lain yang beliau kutip, yaitu diantaranya tafsir At-Tabari, tetapi yang lebih sering beliau kutip ini adalah kebanyakan dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in yang ditulis dan disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, dalam ayat ini, Quran surat Yasin ayat 21, ya, mengisahkan para utusan Allah yang disebut dalam surat Yasin ini sebagai bentuk keridhaan Allah. Ya, sebagai bentuk keridhaan Allah. Tidak mungkin Allah itu menyuruh mengikuti suatu golongan kalau golongan tersebut tidak diridhoi. Ikuti si fulan. Tidak mungkin kita nyuruh orang ikutin si fulan kalau kita nggak ridho sama si fulan. Ya, tidak mungkin orang yang kita benci dan kita murkai, yang kita nggak suka, kemudian kita suruh orang lain untuk mengikuti jalannya atau perilaku dan perangainya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka perintah Allah untuk mengikuti generasi ini adalah menerangkan bahwasanya Allah meridhoi mereka. Allah meridhoi mereka, ya.
baik perkataannya ya, maupun juga perbuatannya. Setiap individu para sahabat tidak mengharapkan imbalan dari kita. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan dalil firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Ya. Di sini banyak juga kutipan-kutipan dalil, tapi kita cukupkan saja pembahasan satu ayat saja, yaitu Quran surat Yasin ayat 21. Maka dari sini mana syahidnya? Iya, ittabi'u. Ini sudah potongan ayat ini. Iya, harusnya dilengkapi ini. Tetapi ini sudah dikasih potongan ayat. Masya Allah. Beliau Al-Ustaz Al-Fadil mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Ya, berikanlah kemudahan, jangan persulit. Maka beliau sudah memberikan potongan ayat. Ini menerangkan memberikan usaha beliau, upaya beliau, kesungguh-sungguhan beliau hafizallahu taala agar kita umat Islam, para penuntut ilmu mudah untuk mencari syahid. Ya, syahid itu artinya apa? Poin utama yang menerangkan bahwasanya manhaj salaf hujjah yang wajib untuk diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah mereka orang-orang yang tidak pernah mengharapkan balasan, dan mereka adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, wahum muhtadun, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini menerangkan tentang wajibnya kita mengikuti manhajnya salafus saleh, manhajnya para sahabat, karena mereka orang-orang yang telah dipilih, yang telah diridhoi, ya, yang telah dibersihkan, yang telah dijadikan sebagai uswah hasanah untuk umat ini, dan mereka juga berada di atas hidayah, ya. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman sekalian, kenapa kita mengikuti manhajnya para sahabat? Pertama, mereka orang yang telah diridhai oleh Allah. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang yang telah dijadikan sebagai uswah hasanah. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang yang telah dibersihkan oleh Allah Tabaraka wa taala dari segala hal yang mengeruhkan jiwa mereka. Kemudian yang keempat, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kenapa kita mengikuti manhajnya para sahabat? Karena mereka adalah generasi yang Allah ridho kepada mereka, dan ridho mereka pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meridai mereka, dan mereka adalah generasi yang betul-betul takut kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, ya. Nah, ini dari sini kita bisa menyimpulkan, ya, beberapa poin kenapa kita wajib, ya, menjadikan manhajnya para sahabat sebagai hujjah, dalil yang wajib untuk kita ikuti, ya, yaitu oleh kaum muslimin. Baik, mungkin beberapa hal ini saja yang bisa kita bahas sampai di poin yang ke-19, ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ke-20. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Inilah beberapa faedah yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.